Is. Bentar, kita ada opening nggak sih? Gak usah lah ya. Opening tuh gue langsung gue. Gak usah ya, guys. Maksudnya, kita gak usah opening lah ya. Langsung aja. Dah. Udah, ini jadi lucu. Is. Kalau misalkan ya dilihat dari kondisi sekarang, generasi-generasi yang ada, yang minat menulisnya itu saya pikir kurang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka lebih banyak disibukkan dengan gadget, padahal menulis itu kan menjadi sesuatu yang harusnya penting gitu ya, sebagai bahan mereka mengasah kemampuannya, pemikirannya dituangkan dalam tulisan. Ya. Menurut antum nih gimana nih? Aing setuju sih, gue setuju. Aing apa gue setuju lah, Ya. pokoknya. Tapi sebenarnya yang jadi PR itu kenapa akhirnya ketertarikan menulis itu menjadi kurang? Karena mungkin generasi gue lah, atau gue lah pribadi khususnya. Apa namanya? Hal yang setelah menulis itu menjadi bias gitu. Gue dulu nulis tuh pengen dilihat orang sebenarnya. Makanya dulu tuh punya blog kan, dari 2010 tuh gue coba bikin blog. Tapi ternyata viewsnya nggak gede-gede banget. Ya, betul. Tapi dari situlah alasan itu yang akhirnya bikin gue tuh mau menulis. Nah ketika gue melihat viewsnya kecil, gue jadi berhenti menulis. Tahu udah kalau Kang Den merasakan itu apa enggak sebenarnya? Mungkin juga kita pernah ada di fase yang kayak nulis buku atau nulis satu naskah yang nggak selesai karena kita nggak tahu tuh outputnya mau apa. Kalau menurut gue kayak gitu sih. Nah generasi sekarang, dewasa sekarang itu menganggap mungkin bahwa menulis itu ya mereka tidak tahu reasonnya apa, alasan mereka menulis itu apa. Akhirnya nggak ada ketertarikan gitu. Ya, betul. Setuju saya sangat itu ya. Bagaimanapun alasan itu pasti menjadi sebuah motivasi kuat lah harusnya ya buat mereka menulis segala sesuatu. Mungkin sekedar kalau kita dulu kenal Facebook ada apa yang Anda pikirkan tuh. Iya, dipancing ya, dipancing. Pancing tuh. Kadang-kadang pikiran-pikiran yang kadang absurd atau alay mungkin ya. Keluar tuh di situ. Dimasukkan ya Quote, jadi status yang ya bijaksana segala macam lah, filsafat yang mungkin para filsafat pun belum kepikiran untuk menulis itu gitu ya. Betul. Nah, makanya kenapa gitu ya dengan adanya media sosial seperti yang berbasis teks gitu ya, seperti Twitter ataupun mungkin Facebook dan sebagainya gitu ya, justru mereka tidak banyak tertarik dengan media itu gitu, memanfaatkan view-nya yang sudah bagus. Kalau memang blog itu saya pikir, saya juga pernah punya blog 2008 itu saya bikin blog listenernya mungkin masih ada lah saat ini, dan itu isinya keresahan semua. Saya pikir ketika saya bisa menulis gitu ya, bisa mengungkapkan keresahan itu, dan itu cukup menjadi lisan ketika tulisan saya itu dibaca bertahun-tahun kemudian gitu. Buat diri sendiri lah, buat diri sendiri, betul, minimalnya buat diri sendiri ya. betul. Tapi kayaknya tuh apa ya, kecanggihan teknologi yang sekarang mungkin ada nggak sih hubungan antara mereka tuh lebih senang melihat video gitu, melihat video atau mendengarkan podcast dan sebagainya dibanding mereka harus membaca gitu. Ya, karena memang harus disepakati bahwa pembaca itu jadi bahan bakar utama ya. Betul. Yang memang harus ada sebelum menulis ya. Betul. Nah yang jadi soal itu, gue nggak tahu sebenarnya yang dibilang penulis itu seperti apa sih Kang Den? Apakah harus menerbitkan buku ataukah harus bisa ada sesuatu yang maksudnya yang bisa dilihat banyak orang, atau mereka sekedar cukup diary atau ya menulis tanpa publikasi? Apakah itu bisa dibilang penulis juga kalau menurut antum? Saya berprinsip tentang kembali lagi ke alasan tadi ya, selama alasan itu bisa terpenuhi dengan maksud dia untuk menulis itu tujuannya buat apa. Tapi saya pikir ketika apapun yang kita tulis, selama itu entah itu pengalaman, entah itu pengetahuan, sebaiknya di-share juga gitu. Ada baiknya di-share untuk bahan bagaimana itu akan menjadi sebuah literasi di kemudian hari. Iya benar. Karena pada akhirnya proyeksi alasan tadi apapun alasannya ya, ketika memang dituliskan itu menjadi salah satu pedoman kita lah minimal untuk bergelut dengan pikiran kita sendiri ya. Betul itu. Karena kalau dipendem aja tanpa dituliskan tuh kadang-kadang ya nggak beres-beres juga ya. Nggak beres-beres. Nah, saya tuh jadi ingat salah satu kalimat kalau teman-teman main di disiplin ilmu pengendalian mutu tuh ada istilah, tulislah apa yang kamu rencanakan apa yang kamu tulis. Nah, benar pada dengar ya? Betul. Jadi sebenarnya bukan soal dia bisa bikin buku, bikin novel, bikin apapun naskah, bentuk tulisan karya tulis, tapi ketika dia bisa menuliskan apa yang ingin dia rencanakan, mungkin itu udah menjadi titel dia sebagai penulis. Bagian, ya. Boleh ya bisa seperti itu ya. Betul. Karena saya pikir dengan adanya
kegiatan menulis ini orang akan lebih apa ya, lebih bisa mengekspresikan lah sesuatu yang mungkin secara non verbal tidak bisa diekspresikan gitu ya. Iya, iya. Tapi lewat dengan tulisan itu orang bisa lebih mengekspresikan apa yang dia rasakan. Kalau gua bisa nanya nih Kang Den, kira-kira kepuasan apa Kang Denny sendiri yang dirasakan ketika berhasil menulis satu karya tulis yang Kang Den temukan alasannya gitu? Yang paling mendasar Kepuasannya apa tuh ketika, kira-kira? ya yang paling mendasar gitu ya, ketika saya menulis sesuatu ataupun mengungkapkan dalam sebuah tulisan gitu, itu adalah Story ya. history. Kenapa? Karena mungkin saat ini saat kita menulis gitu ya, kita masih mengalami emosional itu. Iya, iya, iya. Tapi ketika nanti 2-3 tahunan ke depannya kita akan membaca lagi tulisan kita dan kita akan teringat dengan emosional itu. Mungkin Kan kita bisa mentertawakan ya. mentertawakan Kenapa itu. bisa Betul. nulis itu gitu kan? Iya, benar. Value-nya tuh ada di nilai histori itu sendiri, Iya, Kang Rais. Bagaimana ketika Kang Rais mungkin sejak SMA atau mungkin SMP Kang Rais sudah menulis dan gaya tulisan yang semakin berkembang itu menjadi sebuah value juga buat kita. Jadi kalau balik lagi ke soal, bukan gue sih nggak bisa bilang generasi ya, saya nggak bisa diklasterin generasi mana ya, karena mungkin di generasi kita juga banyak yang malas nulis gitu. Tapi prinsipnya ketika kita lihat fenomena dewasa kini lah, terlepas siapapun generasinya, mungkin memang menulis menjadi hal yang tidak penting-penting amat gitu. Apalagi ketika kepuasan mereka bisa didapatkan tanpa menulis. Ya contoh tadi mengkonsumsi banyak informasi lah ketika mereka disediakan. Misalkan gue ada satu momen yang lagi bergelut sama pikiran gue gitu. Set, tahu-tahu scroll kan, ngeliat konten tuh. Ya, Kali betul. konten, anjir ngeliat, bener oke. Iya ya ada ya. Kayaknya udah terwakilkan tanpa menulis. Mungkin Benar, seperti itu yang dirasakan benar, di generasi sekarang gitu. Nah yang jadi soal adalah apakah ada hal penting kita harus menulis gitu loh. Menurut kalian maksudnya masih penting gak sih nulis gitu di zaman sekarang? Kayaknya nggak ada alasan untuk nulis deh kayaknya gitu ya. Buat apa gue nulis gitu? Mau soal apa namanya dilihat orang sudah susah juga kan sekarang. Apalagi kalau lihat betul. media sosial kayaknya ada trust issue juga ketika orang menuliskan sesuatu, ini tahu benar tahu enggak gitu. Walaupun Iya. itu kisah dia misalkan ya, atau ya itu market lah, segmented lah jadinya. Segmented, betul. Tapi alasan lainnya misalkan kayaknya gue bisa stress release deh dengan stress release gitu ya, dengan menulis kita jadi fresh. Tapi kayaknya enggak juga deh, alasan itu bisa terjawab dengan nonton Netflix misalkan, atau ya denger musik. Kayaknya nulis juga enggak jadi obat-obat banget gitu loh. Dan enggak ada alasan ya, walaupun memang pada akhirnya apa ya, kalau gue pernah denger itu ada si Prof Stella lah ya, teman-teman mungkin pernah denger, dia bilang ada yang membedakan ketika kita menulis dengan tangan kita sendiri dan menulis di digital. Ya. Menulis tangan sendiri sama menulis tangan sendiri, cuman bedanya medianya kita di buku dan di digital gitu, ngetik lah misalkan. Nah ketika kita menulis dengan tangan, kabarnya yang dia sampaikan, ini mau dikoreksi juga kalau salah, itu bisa melatih apa ya, motorik kita supaya bisa lebih peka lagi terhadap apa yang kita pikirkan, bisa lebih cepat gitu. Berbeda dengan ngetik katanya sih gitu, gue nggak tahu. Tapi kalau menjawab persoalan tadi, ada nggak sih hal yang masih penting? Kenapa kita harus menulis? Menurut yang ini perlu nggak? Ada nggak? Sangat. Masih ada ya? Ya, malah harusnya ada. Kenapa? Karena mungkin dari teman-teman yang sekarang beredar gitu ya, baik itu video ataupun cuplikan ataupun apapun itu gitu ya, saya pikir itu basicnya adalah tulisan. Menulis. Adalah tulisan. Mereka nggak akan bisa bikin gitu tanpa menulis. Betul. Karena bagaimanapun saya lebih memahami sebuah anekdot yang mengatakan terus lah. Lanjut yang nih. Siap. Saya lebih memahami sebuah anekdot yang mengatakan seperti ini. Ilmu itu ibarat hewan liar. Hewan liar. Bagaimana cara mengikatnya? Tulis. Seperti printing juga. Kalau misalkan kita mengikat ilmu tanpa ditulis, itu walau alam. Bisa atau tidak. Liar tadi ya. Betul. Akhirnya bentuk nanti publisnya mau seperti apa, itu yang jadi apa namanya, permasalahan lain gitu nantinya. Tergantung segmentasi tadi, mungkin ada yang gemar membaca atau lewat video dan sebagainya, tapi visual itu memang harus ada. Ini menarik sih, jadi mungkin ini juga bisa memancing teman-teman untuk akhirnya peduli atau merasa kayaknya bener deh gue harus menulis hari ini. Mulai hari ini gue harus nulis deh. Sekecil apapun kata Bang Rais tadi, dalam sebuah manajemen kehidupan ya, yang paling terarah adalah tulislah apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu tulis. Bukan rencanakan, sorry tadi salah ya. Lakukan apa yang kamu tulis apa yang kamu lakukan. Betul. Even misalkan sudah dilakukan ya bisa jadi kisah, pun sebelum dilakukan ya bisa jadi rencana gitu. Rencana, betul. Nanti berhasil tidaknya tinggal ada evaluasi di sana. Jadi saya pikir
teman-teman yang gemar menulis saat ini ataupun yang belum memulai menulis, tulislah hal-hal sedikit sekecil apapun itu, baik itu di status di apa gitu, karena itu Iya. bagaimanapun bentuk ekspresi mereka. Bullshit lah persetan dengan spam. Kalau kita memang suka menulis, tulis Betul. aja lah, gak apa-apa ya. Tulis aja, Mau bikin kayak titik-titik obrasan baju juga gak apa-apa. silahkan, gak masalah. Iya sih, itu gua sih seperti itu. Gak masalah, silahkan. Ya mungkin media orang beda-beda ya. Betul, Ada yang puas betul. tadi alasannya ya, dia punya reason supaya pengen dilihat orang, atau apa namanya, sok-sokan pengen berbagi ya. Betul. Apapun terserah lah ya. Tapi Betul. ketika menulis minimal itu bisa mengikat ya pengetahuan yang dia Yang dapat kita lah. punya. Betul. Jadi ya, makanya orang-orang hebat yang sekarang mendunia ya, saya pikir awal mereka dari membaca, Membaca. dan Kayak bahan membaca bakar. itu pasti produk dari tulisan. Oke, oke. Iya benar. Itu jadi kayak siklus ya. Siklus. Mau nulis ya harus baca. Kita baca apa tanpa tulisan? Iya. Ya, kalau mau baca Isi harus- apa nih kita boleh tulis nih kalau tanpa literasi tadi? Dan mungkin kalau kita lihat bukan traffic ya, ya grafik minat lah. Kalau misalkan gue sih pernah ini kan, pernah sedikit mengamati bahwa generasi sekarang, bukan generasi sorry, zaman sekarang termasuk generasi kita semua lah, gue juga dan ke atasnya, akan cenderung merasa lebih konsumtif terhadap informasi ketimbang mengolah dan memberikan informasi. Betul. Jadi ketika itu mulai terkikis, orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa aja mendominasi informasi yang akhirnya orang tadi udah nggak minat nih, Ya, udah nggak minat membuat informasi atau mulai informasi, akhirnya menerima terus, dan semakin banyak orang yang merasakan harus menerima konsumtif tadi, akhirnya hanya sedikit orang yang peduli untuk membagikan informasi. betul. Dan ini Itu kalau bahaya sih menurut gue ya. betul, dan ini kalau dibiarkan itu akan menjadi stagnan sebuah perkembangan keilmuan akhirnya. Oh iya benar sih. Karena Liar saya pikir, tadi ya. iya, orang tidak akan lebih bervariatif gitu ya. Orang tidak akan lagi berekspresif ketika mereka ya sudah, di sini juga sudah ada lah. Di sini juga sudah ada. Akhirnya mereka terakumulasi menjadi sebuah sudut pandang yang diarahkan akhirnya. Dan khawatir kalau Dan- memang kita nggak mencari tahu di mana sumber yang jelasnya, Itu kita tersesat. betul. Informasi-informasi yang bertebaran itu kan belum semuanya terverifikasi benar atau tidak. Cuman masalahnya kita akan mencari sesuatu apa yang kita butuhkan. Terakhir deh, bisa nggak kasih tips gimana caranya bisa, kan ada yang pernah denger tuh, gue nggak bisa nulis kalau mood gue jelek gitu. Ya, benar. Tapi kata orang yang profesional, bukan soal mood lo jelek atau enggak, kalau emang lo profesional ingin menulis ya silahkan tulis gitu loh. Ya. Bahkan sambil berak aja bisa nulis Bisa kadang nulis, gitu kan ya. Tapi kira-kira terakhir lah, ada nggak tips atau memberi cipratan kepuasan supaya teman-teman kita ya minimal mau nulis lah. Sebenarnya kalau kawan-kawan kalau mau menulis gitu ya, pertama itu memang bentuk ekspresi diri gitu ya. Bagaimana kawan-kawan bisa menyampaikan dalam bentuk tulisan yang mungkin tidak sepenuhnya orang lain itu juga membutuhkan, tapi secara value, secara kepuasan, teman-teman bisa puas dengan menulis itu. Seperti kata quotes, siapa yang pernah kita bunyikan waktu itu? Jika kamu bukan anak raja, apa kan? Jika kamu bukan anak raja dan bukan anak alim ulama, maka jadilah penulis. Benar gitu ya? Betul, betul, betul. Oke, gitu aja teman-teman semua. Terima kasih. Gua Rais. Ini Hamzah. Ini aja. Sampai Untuk jumpa kalian. di season berikutnya.